Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Tazkiyah dengan NIM 612012300059. Saya dari kelas RA2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia bahasa nasional atau bahasa persatuan yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Tercatat, bahasa Indonesia telah menyatukan rakyat di 17.000 pulau, 350 suku, serta 750 bahasa daerah. Bagaimana sejarah perkembangannya? Mari kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti di Palembang tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Kemudian, sejarah penggunaan bahasa Indonesia. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan antar golongan, pedagang, dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17 ketika Belanda menduduki Indonesia. Yang selanjutnya, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Commissie voor de Volksstuur atau Taman Bacaan Rakyat. Lalu pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti novel Siti Nurbaya. 16 Juni 1927, seorang pemuda Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya pada sidang Volksraad. Pada tanggal 29 Oktober 1920, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi bahasa nasional. Yang keempat, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sekitar tahun 1901, ejaan yang digunakan adalah ejaan Pan-Of-Hussein. Lalu di tahun 1947 ada perubahan pada ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Kemudian di tahun 1954 pada Kongres Bahasa Indonesia di Medan diusulkan gagasan untuk menyatukan ejaan Melayu dan ejaan bahasa Indonesia yang disebut ejaan Melindo. Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat LBK mengusulkan konsep baru sebagai ganti ejaan Melindo. Pada tahun 1972, setelah melalui beberapa kali seminar, LBKA menjadi konsep bersama Indonesia Malaysia yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita tentang sejarah lahirnya bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, serta perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih.